Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Lutfi Nafsi? Jadi di sini saya akan mengolah praktikum tentang pembuatan eksputar yang merupakan salah satu contoh dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Jadi guys, tujuan dari percobaan dan pengamat atau praktikum saya tadi yaitu membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku larutan tersebut secara benar. Jadi, alat dan bahan yang kita perlukan adalah baskom dan es batunya, garam kasar, susu, tepung maizena, air, sendok, pisau dan sendok, dan kaleng. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka garam ini menggunakan pisau. Dan kita taburi di area sepatu ini. Setelah itu kita beralih dalam pembuatan es batunya. Sediakan kaleng, kemudian buka susu menggunakan pisau. Terus dibuat ke sini guys, ditaruh ke sini. Kita masukkan tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi setelah kita membuat adonan es krim tadi, kaleng es krim tadi kita masukkan ke dalam baskom ini. Setelah itu kita putar.
Jadi saya akan menjelaskan kenapa di bagian luar baskom ini seperti membeku, karena ini merupakan salah satu sifat dari koligatif larutan tersebut, yaitu penurunan titik beku, yang dimana jika pada biasanya jika ada botol yang berembun, jika ada botol yang dingin pasti luarnya akan berembun. Tapi karena ini baskom ini di dalamnya ada es batu dan garam, maka oleh sebab itu baskom ini jika tidak dipengaruhi oleh garam, maka dia itu akan berembun air biasa. Karena terpengaruh oleh garam, makanya luarnya ini seperti membeku. Jadi guys, setelah beberapa menit kami mengguncangnya, ternyata es krimnya sudah jadi. Ayo kita tatap es krimnya. Nah guys, jadi ini hasil dari praktikum saya dan menjadilah es krim ini. Selamat mencoba. Jadi hasil pengamatan yang dari saya lakukan tadi, kan beberapa saat diputar terlihat gumpalan es kecil terlihat di bagian luar baskom tadi jika kalian melihatnya, dan es itu mulai mencair dan menyatu dengan garam. Ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibat temperatur yang diperlukan adalah -3. Jadi yang di dalam baskom tadi adalah temperaturnya -3 derajat Celcius atau lebih rendah di dalam segumpal es. Molekul-molekul air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Jadi es batu tadi tatanan strukturnya akan hancur jika dicampur oleh garam. Maka molekul-molekul air tersebut selanjutnya akan bebas bergerak kemanapun dalam wujud cair. Jadi itu es batu tadi jika kan memiliki tatanan struktur yang lengkap. Jika dipengaruhi oleh garam, maka dia akan hancur dan dia molekulnya itu akan bergerak kemanapun yang dalam mencair. Nah, terus itu tetapi struktur es batu tadi akan rusak. Nah, terus kemudian molekul-molekul es itu memerlukan energi sama seperti yang diperlukan untuk membutuhkan sebuah bangunan. Jadi kayak energinya tadi yaitu saat kita mengaduk kaleng tadi dalam baskom. Nah, untuk sebongkahan es yang hanya kontak dengan garam air, energi itu hanya dapat diperoleh oleh kandungan panas dalam air garam. Maka menurunnya temperatur setelah temperatur dingin ini tercapai dalam pemanfaatan campuran itu mendapatkan panas pengganti dari adonan es krim. Kesimpulannya dari praktikum yang saya lakukan itu yaitu sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan itu meliputi penurunan tekanan uap, jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, yang saya pilih tadi ialah penurunan titik beku, yaitu contohnya pembuatan es krim putar. Terus tuh penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Jadi tuh penurunan titik beku itu adalah penurunan yang terjadi sebelum dan setelah pengamatan tadi. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku. Jadi yang menjadi highlight dalam pengamatan saya tadi yaitu garam. Jika es batu tersebut
tidak dicampur oleh garam kasar tadi, mungkin es krim putar yang saya olah itu tidak akan jadi. Nah, karena adanya garam tersebut, jadilah es putar tersebut. Karena dia merusak tatanan struktur dalam air es batu tersebut. Nah, karena itu sehingga terjadilah proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Sekian guys dari saya. Maaf bila ada kurang kata atau yang tidak berkenan perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.